Analisis isu global, penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Merangin. Oleh kelompok 4 kelas C, anggota kelompok. Yang pertama ada Dr. M. Padri Jakatsuma. Kedua, Bobi Apridana, SPD. Ketiga, Ervi Yudwiyani Siregar, SPD QER. Yang keempat, Sri Rizky Wardana Siregar, SPD. Yang kelima, Alis Aristia Labela Lubis, SPD. Yang keenam, Novanrianti Pekpahan, SPD. Yang ketujuh, Meria Eka Nurlaili, SPD. Yang kedelapan ada Endah Kamala Dewi, SPD. Dan terakhir ada Novianti, SSE. Mentor pengampu, DRS John Eka Pua, ME. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Corona mulai memasuki Indonesia. Di Indonesia, virus corona pertama kali menimpa pada bulan Maret 2020. Bulan Maret, pemerintah resmi tetapkan corona menjadi bencana skala nasional. Hal ini disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19 saat itu, yaitu Ahmad Yuryanto. Sebelumnya, kasus corona pertama di Indonesia muncul pada Senin 2 Maret 2020 lalu yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Hal itu pertama kali terdeteksi pada 2 warga Depok, Jawa Barat, yakni seorang ibu dan putrinya. Keduanya tertular karena kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Seperti yang diberitakan Tribun News, pada saat itu Jokowi juga membentuk Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 sebagai sumber rujukan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui soal virus tersebut. Satgas yang dimaksud itu dibentuk lewat keputusan Presiden atau Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona. Isu COVID di Merangin yang sangat hangat saat ini yaitu tentang tercapainya vaksinasi COVID lebih dari 70%. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena secara garis besar masyarakat telah mengetahui pentingnya vaksin untuk dirinya sendiri dan lingkungan. Isu COVID di Merangin saat ini berdasarkan data dari Kemenkes.go.id dan BNPB serta sumber lainnya hingga Kamis tanggal 7 bulan 4 2022. Jumlah kasus COVID di Kabupaten Merangin telah mencapai 909 orang. Sedangkan yang meninggal karena kasus ini yaitu sebanyak 44 orang dan 32 orang masih dirawat positif aktif serta 833 orang dinyatakan sembuh. Kasus infeksi COVID-19 di Kabupaten Merangin saat ini terus mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan data dari situs COVID-19 Merangin.go.id, jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Merangin sampai dengan hari ini 7 April 2022 terkonfirmasi
terkonfirmasi positif mencapai 1.914 orang. Kemudian yang meninggal sebanyak 94 orang dan 50 orang yang masih dirawat positif serta 1.770 orang dinyatakan sembuh. Dalam upaya pencegahan dan penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Merangin masih terus mewajibkan dan mengingatkan ataupun menghimbau masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dalam kegiatan sehari-hari, khususnya aktivitas yang dilakukan di luar ruangan yang melibatkan banyak orang. Selain itu, dengan menjaga imunitas tubuh tetap baik dan menjalani vaksinasi, sehingga diharapkan ke depan kondisi COVID-19 di Kabupaten Merangin akan semakin membaik. Data pada 21 Desember 2021, Pemkab Merangin mendapat penghargaan dari Gubernur Jambi terkait keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan kasus dan realisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Percepatan penyelesaian target vaksinasi COVID-19 juga terus dilakukan. Terakhir, pada tanggal 7 Maret 2022, Bupati Merangin bersama Gubernur Jambi melakukan rapat koordinasi internal yang diikuti oleh Sekda, Forkopimda, dan para kepala OPD di jajaran Pemkab Merangin, di mana Bupati mengajak para pimpinan OPD agar bisa berinovasi dalam mengajak masyarakat supaya mau divaksin COVID-19. Sementara, Gubernur Jambi meminta Pemkab Merangin, khususnya kepada Kepala Dinas Kesehatan, untuk terus menggenjot capaian vaksinasi COVID-19 dan warga yang belum divaksin untuk segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Setelah menerima dosis vaksinasi COVID-19 yang pertama, seharusnya segera melakukan vaksinasi yang kedua. Menjadi salah satu syarat agar bantuan dari Pemkab Merangin dan juga kegiatan lainnya bisa dicairkan. Awal tahun 2021, Kabupaten Merangin melakukan vaksin pada tenaga kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Setelah itu, vaksin diberikan kepada Bupati Merangin. Selanjutnya, giliran Forkopimda Merangin yang divaksin COVID-19. Vaksin dilakukan 2 kali pemberian dosis pertama dan dosis kedua sebulan kemudian. Target yang ditetapkan untuk capaian vaksin adalah 70%. Dan Kabupaten Merangin mencapai target lebih dari 70%. Dengan capaian vaksin di atas 70%, target vaksin selanjutnya adalah anak-anak berusia 6-11 tahun. Akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sekolah-sekolah untuk pemberian vaksin tersebut. Walaupun telah dilakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksin, ternyata masih saja ada orang tua yang tidak menyetujui anaknya divaksin. Isu yang beredar belakangan ini, apakah benar jika anak sekolah tidak divaksin tidak bisa ikut ujian dan akan melakukan pembelajaran online di rumah? Kemungkinan itu bisa saja benar ataupun hanya isu. Semoga kita sama-sama berharap Merangin ke depannya bisa bebas dari COVID. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 4 kelas C mengucapkan terima kasih karena telah mendengar dan melihat.